Di dalam kami membaca firman-Mu, mampukan kami untuk melihat wajah-Mu, untuk melihat Engkau sendiri yang berbicara, menyapa kepada setiap kami. Roh Kudus menolong agar firman ini difahami, dimengerti, dan kami melakukannya sesuai dengan apa yang Engkau ingini. Tuhan yang menyertai hamba-Mu dalam kelemahan keterbatasannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius. Matius pasal 25, ayatnya yang pertama sampai dengan 13. Matius 25 ayat pertama sampai 13 ini diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Mari kita menyimak bagian firman ini. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruangan perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Sampai demikian jauh pembacaan Alkitab firman Tuhan. Yang berbahagia yang mau mendengarkan, memelihara, tentu dengan melakukannya. Bagian ayat yang ketiga menjadi pesan utama dari perumpamaan ini. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Apa sih yang dimaksudkan dengan berjaga-jaga? Berjaga-jaga adalah siap sedia. Berjaga-jaga adalah selalu waspada. Berjaga-jaga adalah dalam kondisi bangun, tidak tidur. Berjaga-jaga adalah menyiapkan seluruh apa yang ada pada kita. Berjaga-jaga merupakan kondisi, situasi di mana kita tidak tahu
apa yang akan terjadi. Kalau sudah tahu akan apa yang terjadi, ya nggak usah jaga-jaga begitu ya. Kalau misalnya ibu bapak udah punya anak dan bekerja di luar kota jauh, kalau anak kita mau datang dan memberitahu, seminggu lagi papa mama saya akan pulang. Maka kita akan siap-siap, waktunya seminggu itu. Atau seorang pelajar akan menghadapi ujian. Gurunya, dosennya memberitahu bahwa tanggal sekian akan ada ujian. Maka ia akan mempersiapkan diri menjelang itu. Meskipun banyak juga yang akhirnya pelajar atau mahasiswanya itu mempersiapkan dirinya pada hari itu juga. Maka ada yang disebut sistem kebut semalam, SKS. Tetapi hasilnya jelas kalau disiapkan waktunya mendesak itu tidak akan menghasilkan hasil yang baik. Jadi waspada, berjaga-jaga itu seringkali dikaitkan dengan sebuah peristiwa yang tidak pernah akan tahu kapan dan apa yang bakal terjadi. Orang di tempat atau di negeri yang sedang dilanda atau sering dilanda bencana, ya pasti mereka akan terus terlatih untuk berjaga-jaga kapan bencana itu akan terjadi. Saya melihat mungkin Jepang adalah salah satu negara yang paling baik untuk mengantisipasi datangnya bencana, khususnya gempa bumi. Saya melihat yang terakhir terjadi itu di awal tahun ini, gempa yang cukup dahsyat. Kekuatannya ada yang mengatakan 7,5, ada yang mengatakan 7,6 magnitudonya. Guncangannya yang begitu hebat. Tapi saya melihat ternyata mereka siap untuk menghadapi semuanya. Dari struktur bangunan-bangunan yang ada, betul ada aja yang rubuh, tetapi itu dapat diminimalkan. Lalu orang-orang ketika menghadapinya, mereka tenang dan tahu apa yang harus dilakukan. Demikian pula pada saat-saat yang sama itu terjadi kecelakaan pesawat. Pesawat terbang yang bersenggolan dengan pesawat lainnya mengakibatkan kebakaran. Dari situlah orang-orang yang ada di pesawat itu bisa diselamatkan. Dalam hitungan waktu menit. Semuanya bisa keluar. Semuanya bisa antri dengan baik. Dan mereka tidak berebut ingin menyelamatkan sendiri, tetapi masing-masing tahu dengan kesadaran itu, dan seluruh penumpang itu bisa diselamatkan, tidak ada korban jiwa. Ini akibat apa? Peristiwa yang terus-menerus menempa mereka. Mereka belajar terus-menerus sehingga mereka selalu siap dan siaga, waspada. Nah, demikian pula dengan mengantisipasi kedatangan Tuhan yang oleh kita semua diyakini bahwa nanti kedatangan Tuhan yang kemudian ini kedatangannya kembali bukan sebagai penyelamat lagi, tetapi ia akan menghakimi dunia. Pengakuan iman kita itu jelas mengatakan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Jadi siap atau tidak siap, penghakiman kedatangannya itu pasti akan terjadi. Lalu apa yang kita siapkan?
Nah, melalui perumpamaan, gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh ini Tuhan Yesus memakai tradisi yang ada di sana, memakai kebudayaan yang ada untuk menggambarkan bagaimana kita harus bersiap-siap. Ada 10 gadis disebutkan. 5 yang bijaksana, 5 yang disebut bodoh itu. Nah, rupa-rupanya kalau ada acara pernikahan, mempelai datang, kalau di Jakarta itu kan ada tradisi yang namanya apa ya? Apa? Pagar ayu, bukan hanya itu. Tetapi ada tradisi menyambut besan, begitu ya. Ada adu pantun dan seterusnya di situ. Lalu besan datang, ada petasan yang ramai sekali. Di budaya Yahudi pada waktu itu pun ada semacam tradisi. Kalau ada mempelai datang itu akan disambut oleh 10 gadis ini. Nah, ini ceritanya mempelai laki-laki ini dari jauh, dari luar kota. Bukan keadaannya seperti zaman sekarang modern. Ada mobil, ada kendaraan, dan bisa cepat orang sampai. Lalu bisa juga menghubunginya lewat telepon, lewat HP, WA, dan sebagainya, alat komunikasi. Saya sudah sampai di sini nih, siap-siap. Nggak begitu pada zaman dulu. Jadi ada orang-orang, ada gadis-gadis ini yang dipersiapkan untuk menyambut sang mempelai. Jadi mempelai akan tiba. Dan tibanya itu nggak tahu karena ini luar kota jauh. Perjalanannya bagaimana di jalan itu sama sekali tidak ada kabar juga. Jadi mereka diminta saja untuk menunggu. Apakah akan datang siang atau malam? Nah, tetapi gadis-gadis ini, 10 gadis itu menyiapkan dengan lampu, dengan pelitanya. Yang disebutkan gadis bijaksana, ia membawa pelita dengan minyak cadangan. Sebab apa? Pikirnya, ya mungkin saja bisa berhari-hari. Perjalanan luar kota itu datang mempelai ini. Tapi yang 5 lagi, masa bodoh amat. Ya, mereka berpikir ya mungkin sebentar lagi mempelai itu datang dan mereka bisa menyambutnya. Ternyata gadis-gadis yang bijaksana ini antisipasinya betul. Bahwa mempelai ini nggak datang-datang, datangnya larut malam begitu. Sehingga ketika ada orang yang kasih tahu gitu. Kalau di Jakarta, oh ya besan datang, ada petasan mungkin ya. Di sana ada orang yang memberitahu, meneriakkan, mempelai datang, kita harus siap sedia. Si gadis-gadis yang bijaksana lantaran ia menyediakan minyak cadangan, mereka bisa menyambutnya dengan segera, dengan sukacita, menyalakan pelitanya, lalu mereka keluar menyambut dengan gembira. Bagaimana dengan gadis-gadis yang disebut bodoh ini? Gadis-gadis ini minyaknya hampir habis. Lalu minta ke gadis-gadis yang bijaksana itu yang punya cadangan minyak. Bagi dong gitu ya. Supaya aku juga ikut gembira menyambut sang mempelai itu. Dan lalu sambutan itu membawa mereka ke tempat pesta. Yang terjadi apa? Si gadis-gadis yang bijaksana itu mengatakan, kalau aku membaginya dengan kalian, maka bisa jadi buat aku juga kurang, buat kamu juga nggak cukup. Nanti kita sama-sama padam. Lebih baik kamu beli saja di warung yang mungkin masih buka. Kira-kira warungnya dekat atau enggak? Ya tentu itu kan bukan dini hari ya. Pas tengah malam itu. Ya mungkin saja. Bisa aja ada yang dekat. Tapi kan harus berusaha gedor-gedor dulu.
Nah, ketika mereka pergi mencari minyak itu, lalu mempelai itu datang. Mempelai itu dengan 5 gadis bijaksana ini bersukacita masuk ke ruangan pesta dan pintu ditutup. Lalu ketika gadis-gadis yang bodoh itu, 5 gadis ini masuk atau mau masuk, pintu sudah ditutup, mereka gedor-gedor pintu. Memanggil-manggil mempelai ini. Lalu mempelai mengatakan, aku tidak mengenal kamu. Nah, ini perumpamaan yang menolong kita untuk memahami betapa seriusnya waspada dan berjaga-jaga itu. Ya. Betapa pentingnya mempersiapkan diri. Jadi kalau kita ingin bersama-sama katanya ya dalam nanti menjelang Tuhan Yesus datang kembali akhir zaman itu, kita bersama-sama ikut terlibat di dalam pesta anak domba Allah itu. Persiapan-persiapan ini harus dilakukan dengan baik. Tidak hanya kita pada saat ini sekarang gitu. Kalau setiap hari Minggu, hari Sabtu kita datang untuk beribadah, tetapi setiap hari, setiap saat berjaga-jaganya dengan apa? Dengan cara kita melakukan firman Tuhan. Melakukan apa yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Apa yang diteladankan, dicontohkan oleh Yesus. Nah, itulah yang harus kita lakukan setiap saat. Bukan hanya hari-hari ibadah tertentu saja. Dipraktekkan dalam hidup sehari-hari. Itu namanya orang yang siaga, yang berjaga-jaga. Dan jangan sampai kemudian kita mengatakan, oh, mamaku kan orang yang percaya pada Tuhan. Ya, istriku orang yang percaya pada Tuhan. Anakku aktivis di gereja. Oleh karena itu, saya punya dong kasarnya orang dalam untuk meminta tolong Tuhan. Ini digambarkan seperti orang bodoh itu minta minyak kepada temannya yang masih punya cadangan. Perkara iman adalah perkara pribadi. Kita nggak bisa minta sama anak. Kita nggak bisa minta sama suami atau istri untuk bagian buat kita bisa masuk dalam kerajaan surga. Nggak bisa begitu. Ini urusan pribadi kita. Urusan diri sendiri. Jadi berjaga-jaga sesuai dengan kemampuan diri kita sendiri. Tidak mengandalkan orang lain. Dan Tuhan menuntut juga bukan orang lain, tetapi diri kita. Marilah selama ada waktu, ada kesempatan, kita terus berjaga-jaga. Kita terus melakukan firman Tuhan, sebab kita tidak pernah tahu kapan Tuhan datang. Dan kita juga tidak pernah tahu kapan Tuhan panggil kita. Apakah ketika kita melakukan firman Tuhan, atau ketika kita di luar Tuhan. Ketika kita mencari yang lain. Ketika kita sedang pesta pora. Ketika kita sedang terlena oleh dosa. Nah, mudah-mudahan ketika Tuhan panggil kita, atau ketika Tuhan datang, kita sedang melakukan firman Tuhan dan berjaga-jaga sehingga kita bersama-sama ada dalam pesta anak domba Allah itu. Inilah kehidupan yang seharusnya kita nanti-nantikan. Tuhan Yesus menolong, memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih kalau kami diingatkan kembali untuk terus berjaga-jaga. Sebab hari di mana Tuhan datang atau Tuhan memanggil kami, tidak pernah kami tahu. Untuk itu, biarlah apa yang Tuhan sudah ajarkan, yang Engkau sudah contohkan sendiri, kami lakukan dalam hidup sehari-hari sebagai wujud dari kewaspadaan kami menyambut kedatangan-Mu kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.